kalian itu sampah. Apa yang kalian ajukan itu sampah. Sampai sekarang saya tetap akan mengatakan dia adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Apakah benar Pak Pres Gibran akan berkantor atau ngantor di Papua? Pengakuan terhadap arti penting Papua baru dilakukan sejak zaman Pak Jokowi. Sekarang ini untuk menangani Papua adalah bukti mereka itu ingin agar kita tidak mengagumi Gibran. Sekarang mereka berusaha untuk mendekati Pak SBY. Tapi secara pribadi melihat mereka nggak ada kekuatan lagi. Ya, meminta intervensi dari Pak SBY. Pak Prabowo tidak pernah bersedia bertemu secara langsung dengan para purnawirawan. Pak Pres Gibran juga. Oh, ada yang semangat. bilang Prabowo sakit? Iya, bilang sakit. Ada yang berani sumpahin. Ya pemirsa, hari ini dari studio Cokro Muda ya, Cokro TV seharusnya. Dan saya berterima kasih sudah menerima kami, host Cokro TV, Abang Ade. Ya sebelumnya saya meminta waktu dan beliau welcome saya bersama teman-teman. Terima kasih Bang Ade. Sama-sama, terima kasih udah mau wawancara saya. Ya, saya sangat berterima kasih lah. Itu. Siap. Oke. Nah ini kita mulai dulu dari, ada narasi kemarin ya, yang sempat viral bahwa Wapres Gibran itulah wakil presiden yang terbaik. Itu narasi itu keluar dari mulut seorang Pak Ade Armando. Apa pertanggungjawabannya Pak? Gitu. Ya, sampai sekarang saya tetap akan mengatakan dia adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Walaupun ada catatan sedikit nanti. Jadi begini, orang tuh lupa bahwa selama ini Wapres itu adalah semacam pelengkap dari presiden yang tidak diberi otoritas apapun, yang tidak diberi mandat apapun oleh sang presiden. Sehingga seolah-olah peran dia adalah kalau presiden lagi berhalangan hadir misalnya, sedang sakit atau sedang berada di tempat lain, barulah dia muncul menggantikan kan. Tapi dia pada dasarnya nggak punya program apa-apa ya. Dia di sanalah letaknya. Memang sebetulnya kalau kita baca di mana di undang-undangnya misalnya memang dikatakan begitu. Sebagai pembantu presiden. Pembantu ya, pengganti, pelengkap gitu ya, kira-kira begitulah. Bukan dalam konotasi pembantu yang negatif ya? Enggak negatif ya, tapi betul-betul orang kedua yang orang kan bayangannya kalau sampai Pak Prabowo sakit gitu ya, atau bahkan sebagian ada yang mengatakan kalau dia meninggal, maka yang menjadi presiden kita adalah Gibran kan. Itu kan. Ini malah mereka yang sedang menggaungkan pemakzulan itu malah senang ini. Iya, tapi kan? itu logikanya. Ya, presiden berhalangan tetap ya. Atau berhalangan sementara itu yang memegang posisi karena sepaket ini kan jadi harus saling melengkapi. Betul. Oke. Saya akan katakan bahwa orang kan sering mengkritik, bahkan menghina Pak Gibran kan? Iya. Saya akan bilang, Anda menghina dia atas dasar apa? Ya, karena kalau dilihat dari apa yang sudah dia jalankan selama, saya kan mengucapkan ini beberapa bulan yang lalu kan, ya. Dia sudah melakukan banyak hal atau ya relatif dibandingkan waktu yang sudah dia jalani sebagai wakil presiden. Ini tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain. Saya mau bilang begini, orang bilang Bung Hatta itu kurang apa? Masa Gibran lebih baik dari Bung Hatta? Saya bilang Bung Hatta menjadi wakil presiden pada saat Indonesia menjalani sistem politik parlementer. Ya. Parlementer itu yang memimpin adalah Perdana Menteri, bukan presiden. Beda sekarang kan presidensial ya. Kalau sekarang udah presidensial kan. Jadi memang tidak bisa dibandingkan. Saya sih mengakui dan menghargai dan mengagumi ya kehebatan Bung Hatta. Tapi kalau kita nilai sebagai wakil presiden, bukannya dia nggak mampu, bukannya dia tidak berprestasi. Tapi ketika itu posisi kepala pemerintahan tidak di tangan presiden dan wakil presiden, tapi di tangan Perdana Menteri. Ya. Apa perlu dilihat juga dari sisi lain bahwa scoring penilaian bahwa Wapres Gibran adalah wapres yang terbaik itu dilihat dari daya dukung masyarakat. Nah sekarang ini kalau kita bicara tentang 2024, saya yakin kalau tidak ada Gibran ketika itu, kemenangan Prabowo tidak sedeterministik seperti yang kemudian terjadi kan. Jadi sumbangan suara Gibran terhadap kemenangan Prabowo sangat menentukan, sangat turut menentukan. Ya. Jadi dia ini bukan orang kaleng-kaleng kalau pakai istilah sekarang. Dia itu adalah tokoh dan dia sudah melakukan banyak hal. Sekarang saja kita melihat ada begitu banyak kepercayaan Prabowo diserahkan kepada Gibran. Itu yang di masa lalu kita mungkin punya wakil presiden seperti Habibie. Ya. Habibie itu cuma jadi wakil presiden 2 bulan pada saat Indonesia krisis. Ya.
Kita juga punya orang kayak ada Malik, ada orang seperti Yusuf Kala, tapi nggak diberi mandat, diberi otoritas seperti yang diberikan kepada Gibran. Jadi saya kalau di debat soal siapa wakil presiden yang terbaik, saya akan debat orang itu dengan mengatakan kalau Anda punya alasan yang cukup kuat untuk mengatakan ada orang lain yang punya prestasi lebih baik dari Gibran, silahkan. Tapi dalam pandangan saya, he is the best vice president ever di Indonesia. Artinya dalam situasi di masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, terus jadi kan transisi dari masa pemerintahan yang berbeda itu kan dengan tantangan yang berbeda. Tapi saya pikir bahwa dengan seiring perkembangan bonus demografi, terus tanggung jawab pemerintah ini kan makin besar. Jadi ruang lingkupnya juga makin luas. Makin luas. Dan sekarang kan Pak Pres Gibran dikatanya berkantor di Papua, katanya ya. Tapi ini netizen ya perlu ada pelurusan yang Abang Ade akan sampaikan. Apakah benar Pak Pres Gibran akan berkantor atau ngantor di Papua? Gitu. Kalau berkantor dalam arti bahwa nantinya dia akan setiap hari berada di Papua for the rest of his ke wakil presiden dia, itu jelas tidak. Ya, jelas tidak. Tapi dia diberi mandat, diberi otoritas oleh Pak Prabowo untuk menangani, saya nggak tahu kalimat lengkapnya seperti apa ya. Tapi Papua ini kan sebuah potensi yang luar biasa di Indonesia yang selama ini tidak tergarap dengan baik. Dan di sana ada juga perlawanan militer bahkan dari OPM dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah kekayaan Indonesia yang selama berpuluh tahun itu diabaikan oleh pemerintah pusat. Ya, itu nyata. Itu nyata ya. Nah, pengakuan terhadap arti penting Papua baru dilakukan sejak zaman Pak Jokowi. Membuat namanya otonomi khusus. Otonomi khusus, dan bukan cuma itu saja yang bukan cuma istilah yang dilakukan. Memang ada bantuan anggaran dana dan infrastruktur dibangun. BBM menjadi sama harganya kalau tidak salah ya. Penyetaraan harga. Penyetaraan harga antara BBM di Papua dengan BBM di luar. Freeport juga diambil dari sana. Freeport diambil dari sekarang jadi punya Indonesia. Presiden Jokowi sendiri barangkali dia adalah presiden yang paling sering datang ke Papua. Selain sering, paling berani, Bang. Dan paling berani. Karena dikatakan sulit masuk di daerah-daerah yang rawan konflik, tapi dia tetap masuk. Masuk. Itu artinya perhatian Pak Jokowi di masa pemerintahannya sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Berarti yang ditugaskan kepada Pak Pres Gibran oleh Pak Prabowo ini adalah untuk melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Berarti kalau melihat apa yang dilakukan oleh para forum purnawirawan ini, melihat dari segi kualitas dan kompetensi ini ternegasikan semua, Bang. Karena ini dikasih tugas berat nih ke sana ini. Itu nggak akan dihargai oleh para purnawirawan ini. Nggak akan. Para purnawirawan ini membenci Jokowi. Dan karena itu dia membenci Gibran. Selama masih ada Gibran ya di dalam pemerintahannya Pak Prabowo, maka yang disebut sebagai faktor Jokowi masih tetap akan kuat. Nah, makanya mereka membangun narasi seolah-olah Prabowo berada di bawah ketiaknya Pak Jokowi, yang tentu saja itu adalah bohong luar biasa. Kata kuncinya itu boneka. Boneka ya, mana nggak ada buktinya. Begitu banyak kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang dilahirkan dari kubunya Pak Prabowo dan kawan-kawan. Polisinya. Iya, dan itu polisinya itu datang dari Prabowo, ya, yang dulu tidak ada. Jadi kita nggak bisa mengatakan dia sekedar menjadi boneka untuk menjalankan apa yang digariskan oleh Jokowi, sama sekali tidak. Tapi para purnawirawan ini memang tidak ingin agar ada lagi faktor Jokowi di dalam pemerintahan sekarang. Dia ingin Gibran tidak lagi menjadi seorang tokoh politik yang penting di Indonesia. Karena itu harus dihabisi. Caranya dengan mengirimkan surat pemakzulan itu. Kira-kira apa pandangan ini, Bang Ade? Ketika banyak masyarakat yang mengatakan, ya bukan banyak, segelintir masyarakat yang mengatakan legasi Pak Jokowi itu ada di Pak Gibran. Hanya Pak Jokowi itu nggak ada PIN. Itu menurut saya justru adalah sebuah cara untuk menghilangkan arti penting Gibran. Jadi seolah-olah dia juga adalah sekedar orang yang menjalankan peran seperti yang ditentukan oleh Jokowi. Enggak, Jokowi itu bukan lagi orang yang menentukan apa-apa sekarang. Ya. Tapi bahwa
orang-orang yang mengagumi dia seperti saya, atau orang-orang yang Kita lah Bang. kita semua ya. Kita yang mengagumi Pak Jokowi. Ya, dan para penonton saya dan Pak Prabowo sendiri sebagai orang yang melanjutkan kepresidenannya Pak Jokowi dan Gibran sebagai anaknya, itu akan melihat dia sebagai semacam role model yang perlu kita teladani ya. Dan kebijakan-kebijakan dia ya selama kita anggap sebagai kebijakan-kebijakan yang penting, yang baik, yang masuk di akal, yang membawa manfaat buat masyarakat luas, ya akan kita lanjutkan bersama kan. Nah begitu juga dengan Gibran. Saya yakin Gibran ini bukan tipe orang yang sekedar jadi anak yang ya pak gitu ya. Dia orang bilang pelangga-pelongo. Dia nggak punya ide ketika di awal, dan terus dia menunggu perintah dari bapaknya dan kemudian dia baru melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Itu sama sekali tidak benar ya. Tapi ini kan harus dibangun terus narasi ini. Seperti saya katakan, mereka itu ingin agar kita tidak mengagumi Gibran. Saya setuju bahwa kita tidak perlu mengagumi Gibran dengan cara yang berlebihan. Kalau saya bilang tadi he is the best vice president, kan vice president. Saya tidak pernah menganggap bahwa Gibran lebih baik dari Prabowo atau dari calon-calon wakil presiden yang lain. Dia bagus ya, dia baik ya. Tapi that's it. Nah, apakah saya berharap bahwa Gibran akan bisa menjadi presiden di Indonesia di masa depan? Saya akan katakan iya. Ya. Tapi saya tidak membayangkan, saya dan kawan-kawan lah, tidak membayangkan bahwa dia akan menjadi presiden pada tahun 2029. Menggantikan Prabowo. Yang saya duga dan saya harapkan adalah Prabowo akan terus bertahan sebagai presiden. Kan sudah ada deklarasi sebelumnya waktu ulang tahun Gerindra. Oh iya. Akan maju lagi, ya. Gitu. Tapi maksud saya gini, gimana? Orang kan sering menganggap bahwa kami yang mendukung Gibran itu sebenarnya kepengennya Gibran jadi presiden 2029. Alasannya apa? Nggak tahu, mereka ingin memecah belah. Mereka nggak ingin. Oh berarti di dalam kubu ini sendiri berarti ada musuh dalam selimut gitu? Oh ada pasti, ada. Nah, dan Pak Prabowo harus sadar betul bahwa di sekeliling dia memang juga ada orang-orang yang tidak berkenan kalau nanti Gibran terus bersinar. Selain Pak Gibran akan maju di 2009 sebagai presiden, apa mungkin ada pesaing lain gitu yang ada banyak kan? Yang indikasi yang Bang Ade lihat gitu. Enggak, artinya kita sekarang aja bisa menyebut apakah tidak mungkin bahwa nanti Anies dan Ganjar akan maju kembali. Ya kita lihat perkembangannya. Kalau PDIP masih kelihatan punya taring gitu ya, punya tanduk, bukan punya taring ya. Punya tanduk, punya kekuatan, kenapa dia tidak mengajukan lagi calon dari PDIP? Karena kan kemarin di MK kan sudah zero threshold, Bang. Iya, zero threshold. Ya. PSI juga bisa. Saya juga bisa. Pak Ade juga bisa kan? Tapi pasti kalah. Nggak, saya mau bilang bahwa ada banyak ya calon-calon wakil presiden yang lain dan juga calon-calon presiden yang lain. Ya, saya mau bilang tadi makanya Ganjar mungkin aja dong nanti melihat ya taruhlah dia nggak jadi presiden, tapi kalau dia mendekat ke Gerindra, PDIP mendekat ke Gerindra. Ya mungkin aja dong kalau Prabowo dan Ganjar, ya harapan mereka kan. Dan itu adalah sesuatu yang sah. Harapan mereka lagi Bang, itu harapan yang nggak kesampaian kemarin itu. Bahwa enggak dong, salah. Sebelumnya itu Bang. Gini, sebetulnya tawaran dari Jokowi kepada PDIP, pada Bu Mega atau PDIP adalah gini deh, sekarang Prabowo dulu, Ganjarnya wakil. Kalau itu terjadi waktu itu kita nggak ada nih. Sekeos sekarang ini. Hiruk pikuk perselisihan perseteruan yang terus menerus sampai sekarang. Yang menolak siapa? PDIP. Mereka yang musuh, mereka menolak. Mereka juga mau nomor 1 Bang. Mereka nomor 1. Ya. Tapi maksud saya mungkin nggak tahun 2029 mereka berusaha mendekat lagi ya, mungkin kesempatan terbuka. Tapi ketika kita melihat ya Wapres Gibran artinya dia sudah keluar dari Jakarta ya, keluar dari ibu kota, berada di daerah pelosok, itu kan saya melihat sesuatu pembelajaran yang cukup keras. Tapi begini, saya harus koreksi sedikit kalimat itu. Dia tidak akan berada di luar Jakarta terus-menerus.
Oke. Tapi dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Papua. Frekuensi rutinitasnya kita diatur nggak terus tahu. monitoring nanti. Ya, Oke. ya. Artinya apakah dia harus ada di Papua? Harus dong. Kalau itu memang wilayah, kalau itu adalah otoritas dia. Oke. Tapi kan tidak berarti dia terus-menerus berada di sana. Oke. Dan kedua, kalaupun ada jarak, itu tidak berarti jarak politik yang menjauh juga. Ya. Hanya karena Gibrannya sedang tidak berada di Jakarta, tidak berarti kemudian Pak Prabowo melihat Gibran sebagai seseorang yang sudah dia dorong keluar dari kekuasaan dia. Ya, saya justru melihat penunjukan Prabowo kepada Gibran sekarang ini untuk menangani Papua adalah bukti penghargaan, pengakuan yang sangat tinggi terhadap kemampuan seorang Gibran untuk menangani persoalan yang sebesar Papua. That's it. Ya kan? Ya. Jadi dia kasih bukan tugas yang kaleng-kaleng yang remeh-temeh. Nih, sekarang pegang tuh Papua. Bahkan di luar apa ya, nawacita dan program populis yang Pak Prabowo ya, artinya ketika Pak Gibran turun ke masyarakat, ke grassroots, ya harus monitoring. Tapi ini satu pulau Papua. Satu ya. Dan ini bukan daerah yang mudah ya. Ini daerah yang rawan konflik. Konflik dan pembangunan ini mensyaratkan adanya sebuah strategi, perencanaan, pengerjaan ya, pembangunan yang terus-menerus dan bertanggung jawab ya. Ini harus dilakukan. Jangan lupa kita juga ingat cerita-cerita tentang korupsi macam-macam yang juga terjadi di Papua. Ya. Jadi ini luar biasa menurut saya. Bahkan di Otsus itu di sana tuh Bang, dana untuk di Otsus itu berbeda dengan kabupaten yang lain, di provinsi yang lain. Itu di sana itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Mencapai triliun kalau nggak salah. Ya. Berapa triliun itu? Tapi sekarang udah rasionalisasi kalau nggak salah. Udah dirasionalisasi ya dari sebelumnya. Dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, karena memang terjadi banyak pembangunan. Sebetulnya terjadinya di pemerintahan Pak Jokowi. Dianggap ya jangan sampai bocor ke sana kemari lah. Iya, oke. Nah, kita kembali ke Forum Purnawirawan TNI ini ya, Abang. Kira-kira apa yang Abang lihat dengan ada desakan ini dari segelintir orang ini, terus ada ancaman kepada MPR, kemudian ya kalau ditambah dengan bunga-bunga somasi ini, Bang. Satu lagi, sekarang mereka berusaha untuk mendekati Pak SBY. Berarti secara pribadi melihat mereka nggak ada kekuatan lagi. Ya, meminta intervensi dari Pak SBY ini. Itu kira-kira menurut Abang gimana? Nah, yang orang sering lupa kan gini, pertama-tama tentu saja adalah hak mereka sebagai para purnawirawan ABRI TNI ya untuk melakukan itu hak mereka ya. Tapi apakah move mereka disambut? Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang serius jadinya. Yang menyambut adalah kalangan-kalangan yang itu juga, kalangan-kalangan yang memang sudah anti sama Jokowi kan, kalangan-kalangan yang anti sama Gibran. Itu disambut gembira. Tapi kalau kita lihat ya kenyataannya adalah bahwa Pak Prabowo tidak pernah bersedia bertemu secara langsung dengan para purnawirawan. Purnawirawan itu pertama kali meminta waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo pertama kali. Sebelum jadi rame kan, nggak disambut. Yang disuruh ngomong Pak Wiranto, itu pun bukan bertemu. Ya. Sampai sekarang kita juga tidak mendengar bahwa surat yang mereka kirimkan ke DPR itu dibicarakan secara serius oleh partai-partai yang ada. Bahkan terdengar kesan yang kita peroleh adalah iya kita pelajari tapi gitu ya. Normatif lah. Normatif kan harus lah. Hak demokrasi. Hak demokrasi itu harus dong dibaca, dipelajari. Tapi kesan saya adalah sembari mengatakan bahwa ini kita pelajari, mereka juga bilang bahwa tapi kalau ini dianggap tidak cukup kuat, kita tidak akan lanjutkan menjadi sidang paripurna ya. Ya. Dan kata lain, saya duga sebetulnya tidak ada sambutan yang cukup hangat dari DPR terhadap manuvernya si para purnawirawan. Nah, yang menarik juga satu lagi nih. Setelah purnawirawan sekarang ada pensiunan prajurit. Pensiunan prajurit. Oke ya. Dengar ya. Mereka juga mengajukan seperti seruan agar apa yang petisi lisan lah. Petisi lisan. Apa yang disampaikan oleh purnawirawan itu tolong ditindaklanjuti. Yang menarik follow up-nya mereka bagian follow up ya. Bagian follow up-nya. Yang menarik
Mereka tuh pada hari apa? Beberapa hari yang lalu itu berusaha datang ke 3 partai. Nah, Ya, oke. 3 partai yang kenapa saya bisa tahu karena itu muncul di kanalnya Refli Harun yang anti Jokowi, ya. Nah, mereka hanya disambut di satu partai, di PDIP. Ya. Berarti perlu kita curiga dong, PDIP ini kalau disambut baik ini kan Pasti saja lah, ya. Artinya gini, disambut baik itu bukan diterima oleh Bu Mega ya, tapi disambut, diajak makan siang katanya di PDIP, ditanya-tanya apa maksudnya, bla bla bla. Tapi ketika mereka datang ke Partai Demokrat, nggak diterima sama pimpinan. Pak AHY. Pak SBY Nggak, ya. ya bahkan nggak SBY atau AHY, bahkan oleh DPP pun DPP. tidak. Mereka nunggu sampai 2 jam. Tidak disambut. Dari sana mereka ke Gerindra. Ke Gerindra. Dikasih minum segala macam. Tapi juga tidak diterima oleh para pimpinan Gerindra. Jadi tidak terjadi pertemuan. Apa maknanya dari kalau kita lihat dari simbol-simbol yang ada nih? Iya, iya. Nggak disambut. Saya merasa hampir yakin lah. Hampir 100% yakin lah ya. Ya mungkin nggak 100%, mungkin 80% kali ya. Saya percaya ini nggak akan berlanjut di DPR. Sudah selesai kok ini. Saya juga meyakini seperti Ya. itu. Hanya kan ini kita melihat ya bola liar narasi. Ya. Keyboard liar sosial media ini yang artinya segelintir orang ini terus memprovokasi, Ya. mempengaruhi masyarakat, terus menghina Wapres Gibran, Ya. terus sisi lain juga menyerang Pak Prabowo, ya ada ad hominem dan sebagainya. Betul. Bahkan ada maki-maki juga para purnawirawan ini kepada Pak Jokowi, Pak, dengan sekian banyak macam ya. narasi ya, yang artinya orang melihat bahwa ini perjuangan ini kalau dibilang demokrasi ya, tapi sebenarnya tidak nasionalis. Padahal mereka orang yang harus nasionalis kalau dilihat Ya. menurut saya. Tapi Bang Adi Itulah melihat tadi seperti apa? yang tadi Anda katakan barusan itu, dalam demokrasi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu harus dihormati, harus dihargai. Karena itu memang harus didengar apa yang ingin mereka katakan. Tapi setelah kita dengarkan, kita baca kan surat mereka, Iya. ada 4 alasan yang mereka ajukan. Iya. Kenapa Gibran itu harus dimakzulkan? 4-4-nya kosong, ya. Dan saya juga punya hak nih dalam demokrasi untuk menyatakan kalian tuh sampah. Apa yang kalian ajukan itu sampah. Ya. Karena itulah saya percaya DPR akan cukup pintar cukup kritis untuk menilai surat permintaan tersebut dan menyatakan kita nggak anggap ini pantas ditindaklanjuti. Saya duga ya. Tapi satu lagi saya lupa. Oh ya. Tadi mengenai soal beberapa poin itu ya, itu menyinggung ke konstitusi ya. Ya pakar hukum tata negara ya, Pak Ferry Amsari, Pak Ferry Amsari dan Ibu Bivitri ya. Ya. Ya mereka juga mengakui bahwa ada kelemahan di situ, mereka nggak bisa dan berusaha untuk menemukan fakta baru. Ya perjuangan mereka pasti kayak Fafa ini. Iya, saya akan mengatakan hak Anda ya untuk mengatakan bahwa Fufu Fafa itu milik Gibran. Saya nggak percaya. Kalau Anda percaya dan Anda ingin agar kami semua percaya, ya kasih tunjuk buktinya dong. Sampai sekarang mereka cuma mengulang-ulang. Gibran itu adalah pemilik Fufu Fafa. Saya nggak percaya. Kalau Anda percaya, ya tunjukkan dong kenapa Anda percaya. Apa buktinya? Ya, ketika dia bilang bahwa naiknya Gibran itu karena melanggar konstitusi. Di mana pelanggaran konstitusinya? Ya, bukankah Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa Gibran layak untuk maju? Kalau Anda katakan bahwa itu ada intervensi dari kekuasaan, ya kasih bukti. Di mana letak intervensi dari Pak Jokowi waktu itu misalnya? Atau Anwar Usman kan? Anwar Usman. Kan Anwar Usman cuma satu orang walaupun dia ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi kan ada 9 orang yang mengambil keputusan bersama. Benar. Ya, sepakat itu. Ya. Jadi ya itu saya bilang kalau Anda ingin mengatakan Gibran layak dimakzulkan, ya beri alasan yang cukup bisa kita terima. Tidak hanya sebatas rasional, Bang. Nggak bisa. Fakta. Fakta. Kalau rasional sekarang orang bisa bebas untuk menafsirkan hukum dari sumber yang sama pun bebas mau menafsirkan. Betul. Jadi kalau orang bilang, kalau orang nanya ke saya, mungkin nggak sebetulnya Gibran itu adalah pemilik Fufu Fafa? Mungkin.
Secara rasional mungkin. Ya. Tapi untuk bisa mengatakan bahwa dia adalah pemilik akun Fufafa, ya tunjukkan kepada kami. Kembali lagi ke fakta hukum bahwa bukti harus lebih terang daripada cahaya. Oh yes. Luar biasa. Oke. Pemirsa, ini sangat terbatas. Saya mohon maaf ya karena Bang Ade juga ada kegiatan lain. Saya berharap Bang Ade bersedia di waktu yang berbeda. Siap. Dan saya berterima kasih sebagai sesama pendukung Jokowi. Woi, kita harus merah putih. Merah putih. Salam merah putih. Kita doakan ya Pak Prabowo tetap sehat. Jokowi dan Prabowo atau Prabowo dan Jokowi? Pak Prabowo tetap sehat karena dikatakan bilang sakit. Terus Pak Wapres Gibran juga ada yang semangat. bilang Prabowo sakit? Iya, bilang sakit. Ada yang berani sumpahin bilang Pak Prabowo beralang tetap. Itu kan gimana ini itu pada jenderal disumpahin Pak Prabowo lagi nih. Jadi kita doakan Pak Jokowi juga ya, kita doakan ya semua ya 3 tokoh ini kita sama-sama doakan, dan terkhusus untuk Wapres Gibran yang akan banyak rutinitas ke Papua ya. Kita berharap semuanya berjalan lancar. Amin. Ya. Salam merah putih. Jangan lupa kalian subscribe Cokro TV ya.